warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning bestie semuanya. Gimana dong, hari ini masih semangat pastinya kan? Tentunya pasti, karena kita kembali lagi di Nurina Talk Talk. Happy terus, no galau-galau. Aduh, sudah minggu yang baru lagi aja nih sekarang kita. Gimana, kita mau bahas apa sekarang di Nurina Talk Talk? Biasanya kan kalau di Nurina Talk Talk tuh kita membahas cinta-cintaan gitu ya, cinta antara si A dan si B dan si A, atau si A mau putus si B nggak mau, atau si B mau putus ini begitu ini bah, pokoknya cinta-cintaan terus deh gitu. Tapi kalau kali ini, episode kali ini, bagaimana kalau kita ngomonginnya bukan cinta-cintaan, ya masih cinta juga sih, tapi bukan kepada lawan jenis, tapi kepada teman. Nah gitu kan ya, kita hari ini mau membahas tentang pertemanan, persahabatan, ya, antara laki perempuan boleh, perempuan dengan perempuan boleh, laki-laki dengan laki-laki boleh, terserah. Kita ngomongnya sekarang tentang persahabatan, ya, bestie banget deh pokoknya kita. Tapi ternyata dalam sebuah persahabatan itu tidak semulus yang kita kira. Ada beberapa momen yang kita ciptakan untuk diri kita sendiri khususnya, tapi ternyata malah dirusak sama sahabat kita atau bestie kita. Aduh, gimana dong itu ya, kan padahal dia sahabat saya, tapi kenapa dia merusak momen saya gitu, acara saya gitu. Maksudnya gimana ya? Nah gini, saya kasih contoh dulu. Misalnya contoh soal kamu lagi nongkrong di kafe sama teman kamu kan ini point of view-nya kamu sahabatnya banyak ya, bukan cuma 1-2 orang aja gitu. Di circle ini ada sahabatnya, di circle ini ada sahabatnya, dan lain-lain. Atau di lingkaran besar kamu ada sahabatnya sendiri gitu. Nggak mungkin kamu bersahabat dekat dengan semua orang di situ, tapi kamu punya hubungan yang lebih dekat dengan satu orang. Contoh soal ya. Nah, kamu sama sahabat kamu yang paling deket ini, kamu lagi nongkrong di kafe misalnya, lagi bikin tugas atau lagi ngerjain apalah gitu, lagi meeting atau apalah gitu kan ya. Terus udah gitu lagi nongkrong berdua, tiba-tiba lagi duduk gitu ya, ada teman kamu dalam circle itu yang tiba-tiba datang terus duduk di samping kamu semua, di depan kamu semua. Terus udah gitu langsung nongkrong aja, nimbrung aja gitu. Padahal kamu mungkin lagi sibuk banget nih sama sama teman kamu yang satu ini gitu. Terus dia bilang gini, si yang baru nimbrung ini dibilang gini, sorry, aku lihat story kamu, makanya aku langsung nyusul. Kayaknya enak banget ya di sini kafenya ya. Yuk kita pesen apa yuk sekarang gitu. Padahal kamu lagi ada yang ingin dibicarakan sama si sahabat kamu yang tadinya cuma kamu berdua itu aja gitu. Tiba-tiba dia nimbrung, terus gimana suasananya? Awkward nggak? Ya, padahal kan aku lagi pengen berdua aja, lagi pengen diskusi ini saja gitu, tanpa ada orang lain. Nah, pernah ngalamin kayak gitu? Atau gini nih, contoh soal yang kedua adalah kamu teman sekolah atau teman main atau teman apapun merencanakan untuk liburan bareng. Yuk kita kemana? Gak usah jauh-jauh. Misalnya kalau yang di Jakarta, mungkin kamu bisa ke Bogor atau ke Bandung atau kemana, gak usah jauh-jauh gitu ya. Kamu merencanakan berdua, bertiga aja atau berempat lah sama teman-teman kamu. Kamu nginep, kamu sudah merencanakan akan nginep di sini, akan pergi ke sini gitu kan. Udah kebayang, aduh kayak seru banget ya kita liburan cuma berempat aja gitu kan ya. Terus tiba-tiba lagi merencanakan kayak gitu, tiba-tiba datang satu orang teman kamu yang kamu kenal tapi sahabatan tapi tidak terlalu dekat gitu. Terus dia bilang gini, mau kemana lo semua? Mau liburan ya? Kemana? Ke Bandung? Apa ke Bogor? Gimana? Oke, gue ikut ya, gue tahu lo tempat-tempatnya. Nih ya, mau tanggal berapa? Sini gue ambil cuti nih sekarang. Nah, kurang nggak? Tiba-tiba aja gitu kita lagi merencanakan sesuatu, terus dia nongol gitu ya, diundang enggak, dia papain enggak, tiba-tiba nongol terus nimbrung. Ya nih pokoknya situasi. Atau satu lagi deh, sebelum saya lanjut, saya kasih satu situasi lagi, contoh soal satu situasi lagi ya. Misalnya kamu sama sahabatmu berencana menonton film favorit kamu ya.
Terus udah gitu biasalah si satu orang ini yang suka tiba-tiba datang ini nimbrung, ya kan, terus bilang, lo mau nonton apa? Oh, nonton film itu ya. Ih, gue suka banget loh film itu. Yuk sini, gue pesenin tiketnya yuk. Mau hari apa? Yuk sini yuk. Sekalian ya, gue juga ikut ya. Gitu. Terus gimana perasaan kamu, saudara-saudara, ya kan? Pokoknya intinya tuh teman kamu tuh selalu pengen ikut, selalu pengen nimbrung dalam semua kegiatan kamu. Padahal tidak diundang. Itu tuh yang paling ngeselin tuh ya. Dan kadang suasana itu jadi canggung, jadi awkward gitu, atau nggak enak karena rencana awal jadi berubah. Kan awalnya saya mau curhat sama si A ini, teman saya, ya kan. Saya lagi berdua gitu, lagi curhat, tiba-tiba dia datang nimbrung. Buyar sudah rencana kita, ya kan. Nah terus bagaimana ya menghadapi orang atau teman kita yang hobinya seperti itu, nimbrung aja, mau ikut aja, padahal dia nggak diajak. Sebenarnya sih nggak salah dia juga ya, karena kita tuh kenal sama dia. Cuma ya ada beberapa momen tertentu kita tuh pengen dia tuh nggak ada gitu. Di tempat lain, suasana lain mungkin boleh dia ikut, tapi di suasana yang sedang kita bicarakan ini, dia boleh nggak sih kalau dia nggak ikut dulu gitu ya. Kan tidak semua apa yang terjadi dalam hidup saya dia harus tahu dan dia harus ikut, bukan begitu, bukan. Nah, gimana kira-kira kamu tahu nggak gimana caranya untuk menghadapi orang-orang seperti ini? Nih, saya punya ada banyak sekali caranya, dan saya akan beritahu yang pertama dulu ya. Sini makanya ya dengerin video ini sampai selesai, oke? Yang pertama adalah beri batasan secara halus. Seperti biasa, kita punya pagar sendiri, kita harus pasang pagar sendiri di sekitar kita ya. Supaya apa? Supaya orang nggak dengan mudah masuk ke dalam kehidupan kita pada saat kita tidak mau dia masuk. Ya, gimana caranya? Nih, saya jelasin dulu ya. Teman yang selalu ingin ikut kadang tidak menyadari batasan pribadi kita. Ya, dia anggap gue temenan sama lo, berarti nggak apa-apa dong gue ikut sama lo. Nggak apa-apa sih, tapi kan itu seperti yang saya bilang tadi, tidak semua kegiatan kita dia harus ikut, ya kan? Karena apa? Karena kamu perlu menyampaikan bahwa kamu saat ini sedang membutuhkan ruangan sendiri tanpa dimasuki oleh dia. Ya, ngomongnya gimana? Nih, saya kasih contoh ya, saya kasih bocoran cara ngomong memberikan batasan secara halus. Adalah, aku lagi pengen waktu sendiri nih gitu ya hari ini. Aku pengen nge-refresh pikiranku. Boleh ya kamu nggak ikut dulu ya hari ini ya. Aku soalnya lagi pengen begini. Maaf ya. Memang kedengarannya agak gimana gitu ya, menolak teman kamu itu ya. Tapi nggak apa-apa. Karena kan kamu memang butuh waktu untuk sendiri. Butuh waktu untuk sendiri tanpa dia. Ya, kalau misalnya dia masih belum ngerti juga nih, tips kedua adalah bicara jujur dan terbuka. Ya, sampaikan perasaanmu dengan jujur tapi tetap sopan supaya apa? Supaya dia paham. Ya, contohnya ya. Aku seneng kok kalau kita sering-sering pergi bareng, lo temen yang gue yang paling baik atau temen gue yang menyenangkan gitu kan. Tapi kadang-kadang punten pisan gitu kan, maaf banget, kadang-kadang aku juga butuh waktu sendiri atau aku juga butuh waktu untuk hangout sama teman-teman yang lain juga. Kamu nanti dulu ya, boleh ya. Gitu. Memang kedengerannya ya, kalau apalagi sekali lagi untuk kamu yang people pleaser, itu akan susah sekali pasti mengucapkan kata-kata ini. Karena kamu takut menyakitkan orang lain, takut menyakiti orang lain maksudnya. Tapi nggak apa-apa, it's okay, ngomong aja.
ya. Karena kan kamu yang menjalani hidup kamu, bukan dia. Ya. Oke, butuh keberanian, butuh namanya keberanian yang lebih besar memang. Tapi nggak apa-apa, omongin aja. Mudah-mudahan dia paham. Karena tidak mungkin, sekali lagi tidak mungkin kita menyenangkan hati semua orang, ya kan? Tanpa diri kita merasa senang. Oke, terus selanjutnya apa nih? Nah, kalau misalnya dia masih kurang paham juga, kamu buatlah sebuah alasan yang realistis. Ya, maksudnya gimana? Kadang kalau kamu ngomong sesuatu, pasti kamu akan takut menyakiti hati orang itu kan, takut membuat dia tersinggung. Nah, supaya dia tidak tersinggung, kamu harus memberikan memberikan alasan yang logis, ya. Contoh, maaf ya, kamu kali ini nggak ikut dulu, boleh ya? Karena aku kali ini mau pergi sama temenku yang itu dulu, atau sama keluarga aku dulu. Maaf ya, kamu nggak boleh, jangan ikut ya kali ini ya. Ya. Soalnya apa? Kenapa nggak boleh ikut? Karena kita sudah merencanakan ini dari lama. Jadi kalau misalnya kamu ikut, ya nanti dulu deh, boleh ya? Kan aku juga nggak enak sama temenku yang lain. Gitu ya. Kebayang dong, pastinya dong. Nah, terus tapi kalau misalnya dia pengen ikut juga gimana? Wah, temannya ngeyel ya ternyata ya. Oke deh. Kalau misalnya dia ngeyel pengen ikut, nggak apa-apa, kamu bilang aja gini, kamu ajak dia aja. Tapi nggak saat itu, tapi nanti gitu ya. Kalau misalnya dia masih pengen ikut, kamu harus membatasi frekuensi dia ikut dengan menetapkan momen khusus untuk bareng. Oke, kamu boleh ikut, tapi nanti ya setelah acara gue selesai, nanti kita bikin acara khusus deh. Khusus gue sama lu saja, atau lu dan teman-teman yang lain juga. Gitu. Ya. Nih, contoh cara ngomongnya. Gimana kalau kalau kita ketemu akhir pekan? Ya, kita ketemu akhir pekan. Karena hari-hari biasa ini, karena weekday ini, aku mau fokus dulu sama kegiatan yang lain dan dengan teman-temanku juga yang lain. Pasti dong, sepengen-pengen ikutnya orang ke acara kita, kalau diomongin kayak gitu, pasti akan langsung paham. Ya kan? Sebenarnya agak tricky juga ya sama sahabat kayak gini ya. Ya dia memang salah satu sahabat saya, tapi kok ya pengen ikut terus kalau ada apa-apa gitu kan. Padahal sahabat kita nggak cuma dia doang, kegiatan kita nggak cuma gitu sama dia aja gitu ya. Aduh, kayaknya masih panjang nih padahal omongan saya ya, tapi kita semua sudah ngomong panjang lebar juga nih episode kayak ini. Gimana kalau kita lanjutkan minggu depan aja ya? Kamu pasti deh, kalau saat ini kamu lagi punya di pikiran kamu, iya ya si ini tuh ya kayak begini ya, terus aku ngomongnya gimana, masih punya unek-unek, nggak apa-apa, kamu curhat aja sama kita. Kali ini curhatnya di Nurina Talk Talk Hotline, nggak di WA tapi di IG ya. Di IG mana? Di sini nih ya, di IG ini kamu curhat aja, nanti yang balas ada tim, ujungnya juga sama saya. Kamu curhat aja di situ kalau teman kamu begini-begini dan lain-lain dan seterusnya, nggak apa-apa ya. Oke, baiklah. Tapi pastikan kamu udah follow dulu IG-nya ya sebelum kamu DM saya. Oke, baiklah kalau gitu. Tonton terus video Nurina Talk Talk karena akan ada video pendek atau video short dan ada video panjang. Video panjang tuh seperti ini yang akan membahas jauh lebih detail ya, sekitar 15 atau 20 menitan lah kurang lebih, nggak lama-lama juga ya. Ini launchingnya atau uploadnya ada di setiap hari Senin, dan Senin sampai Minggu juga ada video short ya. Video short itu isinya berupa quote tentang bahasan yang sedang kita bahas di hari Seninnya. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih atas perhatian besti-besti aku semuanya di sini. Sampai jumpa minggu depan, boleh ya? Kita masih bahas tentang kasus ini kok.
ya. Sampai jumpa minggu depan. Insya Allah sharing saya ini bermanfaat, insya Allah menginspirasi, dan insya Allah mencerahkan. Baiklah, pamit lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Dah. Thank you for watching Nurina Talk Talk.